Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bisa Riasat dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu dengan judul konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak dengan dosen pemangampu Dr. Wirmeka Putra, SMSI CLKNR CSRS. Oke, baiklah. Definisi aktiva tetap. Menurut IAI tahun 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyajian barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, kecuali tanah. Semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah yang pertama merupakan aktiva berwujud, kedua memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, ketiga dalam kegiatan operasi perusahaan, yang terakhir tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, karakteristik aktiva tetap menurut Jerry J. Weygen tahun 2007, karakteristik aset tetap yaitu adalah memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Soy Marso SR tahun 2005, karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan nilainya cukup besar. Selanjutnya, jenis-jenis aktiva tetap menurut S. Munawir tahun 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. Lahan bidang tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan maupun lahan kosong milik perusahaan. Kedua, gedung. Aktiva tetap berupa bangunan yang dimiliki oleh perusahaan, pencatatannya harus terpisah dari pencatatannya lahan yang menjadi lokasi gedung. Ketiga, kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut truk, traktor, dan mobil. Lalu perabot dalam jenis ini termasuk perabotan kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Selanjutnya, inventaris atau peralatan yang dianggap merupakan alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Yang terakhir, prasarana. Prasarana merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Selanjutnya, pengukuran biaya perolehan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengukuran awal bahwa aset tetap pada awalnya harus diukur sebagai biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal. Maka perbedaan nilai tunai dengan pencairan total diakui sebagai beban bunga selama periode, tetapi dikecualikan bila dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26 atau biaya pinjaman. Perolehan aset menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh, yang paling andal sebagai dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang transfer. Nah, selanjutnya metode penyusutan sesuai ketentuan komersial. Pertama, ada dasar waktu, dibagi dua, metode garis lurus dan metode pembayaran penurunan. Di metode pembayaran penurunan ada lagi dua, yaitu metode jumlah angka tahunan, kedua metode saldo menurun. Kedua, dasar penggunaan ada dua, yaitu metode jam jasa atau service hours method. Yang kedua, metode unit produksi atau productive output method. Dasar kriteria lainnya menggunakan dasar kriteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok. Pengelompokan ini dikendali dalam kelompok atau dalam perpajakan dikenali dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan bangunan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.